Halo Pak Erik dan Pak Faris, hari ini saya Ustadz Firki akan membawakan sebuah tema yaitu analisis komunikasi politik atas operasi Absolute Resolve Amerika Serikat ke Venezuela serta abolisi Tom Lembong dan amnesti Hasto Kristianto oleh Pak Prabowo. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas fenomena invasi militer Amerika Serikat ke Venezuela yang terjadi pada tanggal 3 Januari 2026 dari perspektif komunikasi politik serta bagaimana media membingkai peristiwa tersebut baik di tingkat nasional Amerika Serikat maupun internasional. Beberapa waktu lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan operasi militer bernama Absolute Resolve. Operasi ini melibatkan serangan udara ke beberapa fasilitas militer di Venezuela seperti Caracas, Aragua, dan La Guaira yang kemudian diikuti dengan penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro beserta istrinya. Setelah operasi tersebut, Donald Trump menggelar konferensi pers untuk menyampaikan pernyataan resmi kepada publik dan media internasional. Jika kita melihat peristiwa ini dari perspektif komunikasi politik, maka perlu digarisbawahi jika tindakan militer yang dilakukan oleh mereka ke Venezuela bukan hanya aksi keamanan semata, tetapi juga bentuk komunikasi kekuasaan. Dalam komunikasi politik, kekuasaan tidak selalu disampaikan melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata yang memiliki pesan simbolik. Operasi militer ini dapat dipahami sebagai pesan politik Amerika Serikat kepada publik domestik dan dunia internasional bahwa AS masih memegang peran dominan dalam menentukan arah politik kawasan. Donald Trump dalam hal ini berperan sebagai aktor utama komunikasi politik. Melalui konferensi pers, ia memikai operasi tersebut sebagai tindakan tegas demi menjaga stabilitas regional, menegakkan keadilan, dan melawan rezim yang dianggap otoriter serta berbahaya. Ini menunjukkan penggunaan framing politik, yaitu bagaimana realitas dikonstruksi agar publik memahami peristiwa tersebut sesuai dengan sudut pandang penguasa. Dalam teori komunikasi politik, tidak hanya presiden yang sering berfungsi sebagai narator utama negara, tetapi juga media dalam komunikasi politik itu tersendiri. Trump tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membangun narasi bahwa operasi ini adalah bentuk pembebasan, bukan agresi. Dengan kata lain, ia menggeser makna invasi militer menjadi misi moral dan keamanan demi Amerika Serikat. Narasi ini sangat penting untuk membangun legitimasi politik tidak hanya di internasional, juga di mata masyarakat Amerika Serikat. Selain Trump, terdapat aktor komunikasi politik lain yang terlibat seperti militer Amerika Serikat, lembaga intelijen, serta pejabat pemerintahan lainnya yang menyampaikan informasi teknis dan strategis. Media massa juga menjadi aktor penting karena berperan sebagai perantara pesan antara pemerintah dan publik. Di sisi lain, pemerintah Venezuela dan kelompok oposisi juga menjadi bagian dari komunikasi politik, meskipun posisi mereka lebih sering muncul sebagai objek pemerintahan daripada subjek yang aktif berbicara. Selanjutnya, jika kita melihat respon dari framing media, terdapat perbedaan yang cukup jelas antara media Amerika Serikat dan media internasional. Media besar Amerika Serikat seperti CBS News, AP, dan Reuters cenderung menggunakan framing yang relatif netral hingga mendukung dari sisi keamanan. Pemerintahan banyak menekankan keberhasilan operasi militer, penangkapan Maduro, serta pernyataan Trump yang menyebut operasi ini sebagai langkah penting demi keamanan regional. Framing yang muncul adalah framing keamanan dan penegakan hukum di mana Amerika Serikat diposisikan sebagai aktor yang bertindak tegas melawan ancaman. Namun media Amerika juga tidak sepenuhnya satu suara. Beberapa media dan kolumnis kritis menyoroti aspek legalitas dan etika politik seperti pertanyaan mengenai pelanggaran hukum internasional, kedaulatan negara lain, serta potensi dampak jangka panjang dari intervensi militer tersebut. Ini menunjukkan adanya konstentasi wacana dalam ruang publik Amerika Serikat. Sementara itu, media internasional seperti Al Jazeera, The Guardian, dan berbagai media dari negara lain cenderung menggunakan framing yang lebih kritis. Banyak media internasional memandang operasi ini sebagai bentuk pelanggaran kedaulatan Venezuela dan mencerminkan praktik crime of aggression Amerika Serikat. Framing yang dominan adalah framing pelanggaran hukum internasional dan imperialisme politik di mana Amerika Serikat diposisikan sebagai negara adidaya yang bertindak sepihak tanpa konsensus global. Perbedaan framing ini menunjukkan bahwa media tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga menjadi bentuk cara publik memahami realitas politik. Dalam komunikasi politik, media berperan besar dalam membangun opini publik dan mempengaruhi legitimasi suatu kebijakan. Sebagai penutup, peristiwa operasi Absolute Resolve memperlihatkan bahwa komunikasi politik tidak hanya terjadi melalui pidato dan pernyataan, tetapi juga melalui tindakan nyata suatu operasi militer. Kasus ini menunjukkan bagaimana kekuasaan narasi politik dan framing media saling berkaitan dengan
membentuk pemahaman publik terhadap konflik internasional. Dengan demikian, komunikasi politik menjadi kunci penting dalam membaca dan mengkritisi setiap keputusan politik berskala global. Selanjutnya kita akan membahas abolisi Tom Lembong dan amnesti Hasto Kristianto oleh Prabowo. Lalu fenomena yang cukup mengguncang panggung politik nasional kita pada awal tahun 2026 ini karena keputusan Presiden Pak Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristianto. Bagi sebagian orang, ini mungkin terlihat seperti urusan hukum biasa, tapi jika kita bedah menggunakan kacamata komunikasi politik, kita akan melihat sebagai sebuah langkah strategis yang sangat dalam. Ini bukan sekedar membebaskan orang, ini adalah tentang bagaimana seseorang penguasa mengelola simbol dan kekuasaan. Pertama, mari kita lihat dari konsep political branding. Presiden Prabowo sedang melakukan rebranding besar-besaran. Ia ingin memutus rantai persepsi kriminalisasi politik yang sempat riuh di era sebelumnya. Pesan yang disampaikan jelas, I'm a univer, not a divider. Saya adalah pemersatu, bukan pemecah belah. Dalam komunikasi politik, ini disebut sebagai simbolik convergence atau konvergensi simbolik. Presiden sedang menciptakan sebuah fantasi bersama atau narasi baru bahwa musuh masa lalu bisa dirangkul demi tujuan yang lebih besar, yaitu stabilitas nasional. Dengan menghapus status hukum tokoh-tokoh tersebut, Prabowo menghancurkan sekat-sekat lawan versus kawan yang selama ini membelah masyarakat. Namun secara teoritis ada sisi lain yang perlu kita kritisi, yaitu strategi kooptasi. Dalam komunikasi kekuasaan, memberikan pengampunan adalah bentuk pemberian budi yang sangat besar. Secara psikologis dan komunikasi, ini menciptakan efek reciprocity atau timbal balik. Ketika lawan politik diberikan amnesti, daya kritis mereka cenderung akan tumpul. Ini adalah yang sangat efektif untuk merapikan peta politik pasca era Jokowi. Daripada memelihara oposisi yang vokal di luar, lebih baik menarik mereka ke dalam tenda besar koalisi serta strategis. Ini membuat pemerintahan Prabowo jauh lebih stabil karena minimnya hambatan dari tokoh-tokoh berpengaruh. Lantas, apakah ini langkah yang tepat? Jika indikatornya adalah stabilitas politik dan efisiensi pemerintahan, maka jawabannya adalah iya. Langkah ini sangat taktis untuk meredam kegaduhan. Namun dampaknya terhadap penegakan hukum atau rule of law menjadi catatan merah. Ada risiko munculnya persepsi publik bahwa hukum hanyalah instrumen transaksi. Secara komunikasi, jika masyarakat mulai percaya bahwa politik bisa mencuci dosa hukum, maka public trust atau kepercayaan publik terhadap institusi peradilan kita akan mengalami erosi yang sulit diperbaiki. Sebagai penutup, apa yang dilakukan Presiden Prabowo adalah contoh nyata bagaimana kekuasaan menggunakan instrumen hukum untuk tujuan komunikasi strategis. Ini adalah upaya merapikan barisan agar transisi kekuasaan berjalan mulus. Bagaimana menurut rekan-rekan mahasiswa lainnya, apakah perdamaian politik ini setimpal dengan risiko tercederainya wibawa hukum kita? Untuk hari ini, saya Alfat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.